Pernahkah kamu dengar kalimat seperti ini? Tenang aja, gue udah pengalaman. Ah, gampang itu. Santai, pasti aman. Atau mungkin kamu sendiri pernah mengucapkannya. Di sekitar, kita sering melihat ini. Orang merasa sudah hafal jalan, akhirnya tidak pakai Google Maps. Berakhir, tersesat. Merasa sudah paham investasi, akhirnya taruh uang besar tanpa benar-benar riset. Berakhir, rugi. Yang paling parah, baru nonton video tentang kesehatan di YouTube sudah merasa jadi dokter. Yang menarik, masalahnya bukan kurang pintar, bukan juga kurang pengalaman, tapi karena terlalu yakin. Ada satu kecenderungan dalam psikologi yang sangat umum terjadi. Kita sering menilai kemampuan kita lebih tinggi daripada kenyataannya. Ini disebut overconfidence bias, bias kepercayaan diri berlebihan. Dan ini bukan hanya terjadi pada orang yang tidak tahu apa-apa. Justru sering terjadi pada orang yang punya pengetahuan, tapi baru sedikit. Dalam banyak penelitian, pola ini muncul berulang kali. Pada tahun 1977, peneliti bernama Baruch Bischoff bersama Paul Slovic dan Sarah Lichtenstein melakukan eksperimen sederhana. Mereka meminta orang menjawab pertanyaan pengetahuan umum. Lalu setiap orang diminta menilai. Seberapa yakin kamu dengan jawabanmu? Hasilnya menarik. Ketika seseorang berkata, jawaban ini 90% pasti benar. Tingkat akurasi nyatanya sering jauh lebih rendah. Kadang hanya sekitar 60 hingga 70%. Artinya, kita bukan hanya bisa salah. Kita sering terlalu yakin saat salah. Dan ini terjadi bukan pada satu kelompok saja. Mahasiswa, profesional, orang berpengalaman. Semua menunjukkan pola yang mirip. Kenapa bisa begitu? Karena otak kita tidak terlalu suka ragu. Ragu itu melelahkan. Ragu membuat kita berhenti sejenak, berpikir ulang, memeriksa ulang, dan itu butuh energi. Bagi otak, lebih mudah untuk merasa yakin. Lebih nyaman berkata, sepertinya benar. Masalahnya, semakin yakin kita, semakin kecil kemungkinan kita mencari sudut pandang lain. Kita berhenti mengecek, berhenti bertanya, berhenti membuka kemungkinan bahwa kita bisa salah. Dan disitulah resiko mulai tumbuh. Dalam dunia bisnis, banyak perusahaan besar runtuh bukan karena tidak pintar, tapi karena terlalu yakin model bisnisnya tidak mungkin gagal. Dalam kehidupan pribadi juga sama. Kita sering terlalu yakin tubuh kita masih kuat, sehingga berani makan makanan kurang sehat dan menunda olahraga. Terlalu yakin pasangan pasti mengerti, sehingga sungkan minta maaf meski kita tahu kita salah. Terlalu yakin teman pasti memaklumi, sehingga kadang sering berhutang dan telat membayar. Overconfidence bias membuat kita meremehkan resiko dan melebih-lebihkan kemampuan. Dan yang lebih halus lagi, ia sering menyamar sebagai optimisme. Padahal optimisme yang sehat masih memberi ruang untuk evaluasi. Sedangkan overconfidence tidak. Ia membuat kita merasa tidak perlu evaluasi. Sekarang coba pikirkan pelan-pelan. Apakah ada keputusan dalam hidupmu yang dulu kamu ambil dengan sangat yakin, tapi belakangan kamu sadar ternyata kamu terlalu cepat menyimpulkan? Ini bukan menyalahkan diri. Semua manusia melakukannya, bahkan para ahli, bahkan orang-orang berpengalaman. Semakin lama seseorang berada di suatu bidang, kadang ia merasa semakin kebal terhadap kesalahan. Padahal kenyataannya, pengalaman bisa membuat kita bijak, tapi juga bisa membuat kita terlalu percaya diri. Dan mungkin disinilah keseimbangan itu penting. Bukan menjadi orang yang selalu ragu, tapi juga bukan menjadi orang yang terlalu yakin tidak mungkin salah. Karena seringkali, kesalahan terbesar bukan karena kita tidak tahu, tapi karena kita merasa tidak perlu tahu lebih jauh. Di video-video sebelumnya, kita melihat bagaimana otak kita takut kehilangan, sulit berhenti, dan enggan berubah. Hari ini kita melihat satu pola lain, bahwa kadang yang membuat kita tersandung bukan kurang kemampuan, tapi terlalu yakin pada kemampuan. Kalau kamu merasa memahami pola-pola seperti ini penting, di video berikutnya kita akan membahas bias lain yang mungkin masih sering mengecoh kita dalam menjalani kehidupan. Berlangganan bukan soal angka, tapi soal tidak kehilangan kesempatan untuk memahami bagaimana pikiranmu bekerja di balik setiap keputusan. Terima kasih dan sampai jumpa.